supporter timnas U23 membludak dan pecah rekor di Qatar. Raja Nainggolan kritik keras PSSI. Pelatih Irak soroti finansial timnas Indonesia jelang duel perebutan tempat ketiga. Pakar Vietnam bocorkan kelemahan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari supporter timnas Indonesia. Ya, tiket pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Irak sudah ludes terjual. Dalam laman atau aplikasi penjualan tiket resmi Qatar, yakni Haya, tiket timnas Indonesia U23 versus Irak sudah sold out sejak Selasa 30 April 2024. Bahkan tiket laga final Piala Asia U23 2024 antara Uzbekistan versus Jepang kalah lagu ketimbang pertandingan Indonesia. Kabar ludesnya tiket timnas Indonesia U23 versus Irak juga dibenarkan oleh KBRI Doha Qatar, yakni Ali Mortaldo. Ya, seperti biasa, kita akan coba lakukan blocking tiket, karena baru saja dibuka, penjualan beberapa menit yang lalu ternyata sudah hampir sold out, kata Ali Mortaldo. Bahkan melebihi laga final. Jadi yang laga final itu baru separuhnya. Yang laga perebutan tempat ketiga ini hampir sold out, ungkap Ali Mortaldo. Ali Mortaldo pun memastikan para WNI masih tetap bersemangat untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 demi bisa menang atas Irak dan lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Betul, kita tetap semangat, tegas Ali Mortaldo. Laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 versus Irak akan dimainkan pada Kamis 2 Mei 2024. Jika berhasil memenangi pertandingan ini, timnas Indonesia U23 dipastikan bakal berlaga di Olimpiade Paris 2024. Namun apabila kalah, tim asuhan Sintayong mau tidak mau harus menjalani laga playoff, yakni melawan wakil Afrika Guinea pada tanggal 9 Mei 2024. Kabar selanjutnya datang dari Raja Nainggolan. Ya, gelandang Bayangkara FC yakni Raja Nainggolan mengkritik PSSI perihal proyek naturalisasi. Pemain Belgia berdarah Batak itu menyebut PSSI terlalu berani merekrut pesepak bola keturunan yang masih berusia belia. Hal itu disampaikan Raja Nainggolan pasca timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024. Anda tidak bisa membawa sembarang pemain muda dan langsung bermain di timnas tanpa pengalaman sebelumnya, kata Raja Nainggolan. Karena bermain di level internasional butuh pengalaman. Dan bagi saya ini adalah kesalahan besar dari PSSI saat ini, tambah Raja Nainggolan. Pernyataan Nainggolan menariknya datang hampir berbarengan dengan pengumuman PSSI yang resmi memulai proses naturalisasi Jean Schraven. Jean Schraven masih berusia 18 tahun, resmi menjalani proses naturalisasi bersama dengan bek kiri 26 tahun yakni Calvin Verdong. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui unggahan video di media sosialnya. Jean Schraven menambahkan banyak pemain keturunan muda yang dinaturalisasi PSSI. Sebelumnya ada nama Justin Hubner 20 tahun, Ivar Jenner 20 tahun, Rafael Schreck 21 tahun, dan Nathan Jawon 22 tahun. Terlepas dari pernyataan Raja Nainggolan, timnas Indonesia U23 telah membuat kejutan di Piala Asia U23 2024. Berstatus sebagai debutan, Garuda Muda berhasil melangkah ke semifinal dan berpeluang untuk mengunci tiket ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Irak U23 dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha Qatar pada Kamis 2 Mei 2024. Kabar selanjutnya datang dari pelatih Irak. Ya, pelatih Irak yakni Radi Senaisil mengaku tahu timnas Indonesia U23 dapat dukungan finansial yang besar dari para pengusaha saat tampil di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 versus Irak U23
akan bentrok pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Pelatih Irak yakni Radi Senaishil menilai timnas Indonesia punya motivasi besar dari dukungan supporter yang hadir di Qatar. Seperti diketahui, tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah ludes terjual sejak Selasa 30 April lalu. Indonesia punya motivasi besar dan dukungan supporter dengan jumlah banyak yang datang langsung ke Qatar, ucap Radi Senaishil. Namun menurut Radi, hal itu tidak masalah bagi timnya, termasuk soal timnas Indonesia U23 yang lebih sering main di Stadion Mia Khalifa ketimbang Irak. Saya sudah sampaikan di kesempatan preskon sebelumnya, Jepang sudah main di Stadion Al-Sadd lebih dari sekali, kata Radi menuturkan. Dirinya pun mengetahui jika para pemain timnas Indonesia U23 diberi dukungan finansial dari para pengusaha. Seperti diketahui, sebelum laga semifinal Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 mendapatkan dukungan dana sebesar 23 miliar dari para pengusaha Indonesia. Sehari kemudian, dana bonus untuk timnas Indonesia dari para pengusaha tersebut kemudian bertambah 4 miliar, sehingga total menjadi 27 miliar. Saya juga dengar kabar banyak pengusaha Indonesia yang datang ke Qatar untuk memberi dukungan finansial ke tim, ucap Radi menuturkan. Seharusnya, hal ini tidak mempengaruhi dan menghentikan kami, tapi kami sudah pernah lolos ke Olimpiade Rio dengan situasi seperti ini, kata Radi menambahkan. Kabar selanjutnya datang dari pakar Vietnam. Iya, timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan timnas U23 Irak dalam pertandingan perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Duel kedua tim bakal berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Laga tersebut sekaligus akan menjadi duel perebutan tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 berhak meraih tiket ke Olimpiade. Sedangkan tim peringkat keempat akan melawan Guinea pada laga playoff untuk merebut 1 tiket terakhir. Pada laga melawan Irak, Indonesia mengalami kerugian besar dengan absennya sang kapten Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu menerima kartu merah langsung dalam kekalahan 0-2 dari Uzbekistan. Absennya Rizky Ridho sedikit banyak akan mempengaruhi kekuatan skuad besutan Sintayong. Namun pakar sepak bola asal Vietnam menilai absennya Rizky Ridho bukan masalah utama bagi Indonesia. Ia menilai masalah utama yang bisa membuat Indonesia sulit menang atas timnas Irak adalah kondisi psikologis. Masalahnya bukan hanya absennya Ridho di lini pertahanan, tapi yang lebih penting adalah kondisi psikologis. Indonesia tampil sangat baik di babak penyisihan grup dan mengatasi Korea Selatan adu penalti dramatis di perempat final. Namun betapapun bagus dan sikapnya mereka di perempat final, mereka juga sama buruknya saat menghadapi Uzbekistan di semifinal. Saya merasa Indonesia memasuki babak semifinal dengan persiapan dan sikap yang kurang tepat. Uzbekistan telah mengalahkan Vietnam untuk menjuari Piala Asia U23 2018. Selama 6 tahun terakhir, terus mencapai babak semifinal dan final, ucap pakar asal Vietnam tersebut. Harus diakui, Indonesia pada turnamen ini sudah menunjukkan banyak kemajuan dan telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi turnamen. Indonesia punya faktor kualitas yang bisa menciptakan kejutan seperti Rafael Strijk dan Marcelino Ferdinand. Nama mereka khusus sangat tenang menerima dan menikmati pertandingan. Bukannya terlalu tegang hingga berujung pada kesalahan seperti di semifinal lalu, ucap pakar asal Vietnam.